Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, we meet again in the 10 meeting ya, meeting ke-10. Bentar. Oke, meeting ke-10 ya. Eh, Sebenarnya masih ada beberapa hal yang masih harus saya sampaikan ke kalian soal listening ini. Tapi kemarin saya dapat info ternyata pengumpulan nilai untuk semester 1 itu sama dengan semester atas ini ya. Padahal semester atas kan masuknya 1 bulan lebih awal daripada kalian. Ternyata pengumpulannya di hari yang sama. Makanya saya agak aduh, kenapa cepet banget itu kan. Jadi secara tidak langsung saya harus mengompres memadatkan pertemuan kita. Jadi nanti materi listeningnya cuma sedikit aja, nggak terlalu banyak. Tapi nanti saya ada beberapa tugas untuk mengganti pertemuan. Jadi pertemuannya diganti tugas saja. Karena nanti kalau 1 minggu kalian dengerin saya 2 kali, terus setiap dengerin ada tugas, nanti terlalu memberatkan. Jadi pertemuannya yang 2 pertemuan yang belum kita lakukan itu kita jadikan tugas saja. Jadi minggu depan saya akan memberikan instruksi lewat video pakai bahasa Inggris. Kalian pahami itu sebagai instruksi untuk UAS kalian nanti ya. Jadi instruksi UASnya nanti lewat video pakai bahasa Inggris, saya sampaikan minggu depan pakai bahasa Inggris. Jadi minggu depan itu kita sudah UAS karena deadline pengumpulan nilai itu tanggal 23 Desember. Sangat mepet. Saya mengerjakan 22 kelas apalagi, jadi harus benar-benar selesai agak 1 minggu sebelum pengumpulan harus sudah mulai mengerjakan nilai gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan praktek aja, berlatih aja menggunakan teknik listening ya kemarin, top down dan bottom up teknik. Oke. Tapi kita tidak pakai video, kita pakai teks dulu aja. Nanti kalian berlatihnya pakai video dari teman kalian yang mengerjakan UTS kemarin gitu ya. Nanti instruksinya nanti aja, kita belajar ini dulu. Slide pertama. Jadi setiap kalian dengerin itu harus tahu konteksnya dulu. Jadi ketika dengerin harus tahu konteksnya dulu. Kalau mau ngobrol itu harus tahu konteksnya dulu. Kalian itu di mana, kalian itu ngobrol dengan siapa, terus di sekitar kalian itu ada apa gitu. Jadi harus tahu konteksnya dulu. Terus kira-kira yang kita ajak omong itu orangnya perasa atau tidak. Jadi harus lihat konteksnya dulu. Kalau mau gojekan juga itu kan harus lihat konteksnya. Orangnya ini diajak gojekan atau enggak. Jadi setiap orang itu berbeda cara penanganannya, jadi harus tahu konteksnya dulu gitu. Oke. Terus misalnya di konteks sekolah itu kita juga ngomongnya harus yang agak formal di depan guru dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah, konteksnya rumah itu ngobrol bahasa keseharian. Terus di masjid juga, kalau di masjid kok malah ngomongin video game dan lain sebagainya, out of context. Jadinya sesuai konteksnya kita harus pahami dulu. Nah di sini latihannya kita ada konteks kalian itu sedang ada di sebuah toko tanaman. Diumpamakan kalian itu suka tanaman atau kalian itu mencarikan ibu kalian tanaman atau dan lain sebagainya. Kalian di toko tanaman, you are in a plant shop looking for a decorative plant, mencari tanaman-tanaman hias. Tapi kalian masih bingung mau beli apa gitu kan. Jadi kalian mau menentukan mau beli apa itu bingung gitu. Jadi kalian harus bertanya dulu ke shopkeepernya yang menjaga toko dan mencari informasi dari sana untuk menentukan mau beli apa. Jadi you are still confused which plant to pick for, so you decide to ask for the shopkeeper about the collection they have. Jadi kalian di toko tanaman tapi kalian masih bingung mau beli apa, jadi tanya dulu ke shopkeepernya. Lah dari konteks ini kita sudah mulai mengasah listening teknik kita, listening strategi kita gitu. Jadi konteks ini sangat membantu gitu ya. Jadi kalau kalian mendengarkan ceramah, oh berarti konteksnya nanti bahasanya formal, terus
nggak formal pun nggak sopan gitu ya, nggak, bukan yang celengengan dan lain sebagainya. Terus nanti isinya mesti berbobot, jadi saya harus mendengarkan dengan serius dan lain sebagainya. Jadi konteks harus dapat dulu, habis konteks kalian harus melakukan ini, top down teknik. Ini sebenarnya teknik-teknik ini itu secara tidak sadar kita sudah lakukan, tapi kalau kita sadar itu kita lebih paham, lebih bisa menangkap sebuah informasi dari listening. Jadi setelah kalian mengetahui konteksnya apa, kalian melakukan top down teknik. Top down teknik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan prediksi. Jadi sebelum kalian mulai ngobrol, itu di pikiran kalian selama beberapa detik itu mesti akan menganalisis lingkungan sekitar, menganalisis orang yang diajak bicara dan topiknya. Jadi ketika kalian melakukan top down teknik, kalian harus tahu dulu speakernya itu siapa, yang ngomong itu siapa. Apakah dia dosen, apakah dia guru, ataukah dia penjaga toko, ataukah si yang ngajak ngobrol itu teman dan lain sebagainya. Harus ekspektasinya harus ada dulu. So you need to consider who is the speaker. Dengan mengetahui speakernya siapa, itu kita bisa berekspektasi, oh nanti obrolannya itu seperti ini. Jadi sudah ada gambarannya. Jadi ketika sudah ada gambaran itu di otak itu lebih sempit anunya, fokusnya itu lebih ada gitu, nggak terlalu luas gitu. Jadi seperti itu. Setelah kita tahu speakernya siapa, yaitu shopkeeper, kita menentukan topiknya. Kira-kira nanti kalau saya tanya tentang decorative plant yang ada di toko itu, nanti si speakernya itu ngobrolin tentang apa ya kira-kira gitu. Di expect aja. Ekspektasinya adalah mungkin dia akan bicarain soal spesies apa aja yang ada di sana, terus mesti harganya juga, dan juga mungkin ada special offer, ada diskon atau apa, mungkin dijelasin juga di sana. Jadi ketika kalian sudah punya ekspektasi topiknya itu apa, yang akan diobrolin itu apa, itu kalian akan lebih fokus lagi, kalian lebih ada jagan-jagan, lebih ada jagan-jagannya itu. Jadi seperti itu. Kalau contohnya seperti ini, kayak perumpamaannya, kalau kalian misalnya sudah kuliah gitu kan, terus kalian berekspektasi, oh nanti semester semester misalnya kalian sudah semester 3 atau 5 gitu ya, oh semester 7 nanti ada skripsi. Mulai sekarang saya mau baca-baca dulu deh, mau baca-baca buku dulu, mau baca-baca jurnal dulu dan lain sebagainya. Nah, terus semester 6-nya kalian nyicil mengambil data itu. Itu akan lebih cepat skripsinya, lebih cepat lulusnya daripada orang yang tidak berekspektasi sama sekali. Semester 6 masih semester 5. Masih semester 6, masih enak-enaknya kuliah, masih dolan, masih asyik gitu kan. Tapi waktu semester 7 kaget ada skripsi. Skripsi kok angel men gitu kan, harus baca literatur, harus mengumpulkan data, males banget lah, malah bacot males gitu kan, karena nggak ada ekspektasi sama sekali. Sama kayak dengerin, sama kayak listening, kalian ada ekspektasi itu lebih fokus, lebih bagus hasilnya gitu, karena kalian di pikiran kalian itu lebih fokus, lebih ada sekat-sekatnya, oh ini mungkin nanti ngobrolin soal ini daripada kalian dengerin tanpa ekspektasi sama sekali gitu kan, sekarang lah mau ngomong apa gitu kan. Nah itu kan lebih buruk nanti hasilnya. Jadi ekspektasi itu jangan dianggap remeh. Ekspektasi itu sangat bermanfaat itu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Ekspektasi itu terkadang bermanfaat juga, apalagi di listening. Di perkuliahan kalian misalnya tadi skripsi, terus nanti ada KKN dan lain sebagainya. Nah, jadi harus benar-benar manajemennya bagus. Misalnya kalian juga manajemen uang, kalian diberi uang saku 1 bulan segini, nanti minggu ini ada beli buku, minggu ini ada bla bla bla, kalian bisa menatanya dengan bagus gitu keuangan. Jadi 1 bulan ini tercover semuanya. Beda kalau nggak ada ekspektasi, terus pokoknya untuk dia jajan, beli mainan, beli game dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika butuh buku, butuh fotokopian, nggak ada uang sama sekali, minta lagi ke orang tua dan menyusahkan mereka lagi. Nah itu ekspektasi topiknya harus ada dulu. Kemudian setelah kalian ekspektasi topik,
kalian harus menggali lagi pikiran kalian, saya itu punya eh, apa ilmu atau background tentang topik itu enggak ya. Misalnya topiknya tentang tumbuhan, jadi kalian nge-recall dulu, kalian menggali dulu pikiran kalian, saya itu punya ilmu tentang hal ini apa enggak ya. Misalnya kalian dengerin khotbah kemarin ya, itu yang soal zakat itu kan, karena menggali dulu, oh zakat itu seperti ini bla bla bla. Nah, ketika kalian sudah punya background knowledge, punya apa ilmunya dulu sebelum dengerin, itu akan lebih mudah. Oh zakat itu kata basicnya gini 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 gini. Jadi ketika orang lain ngomong tentang zakat itu ada beberapa poin itu yang cuma nyerimpet aja kata-katanya udah langsung wah iya bener gitu, sudah langsung eh, kalian paham walaupun kalian cuma menangkap satu kata gitu. Jadi langsung paham wah itu sebaiknya. Jadi seperti itu. Jadi ketika punya background knowledge, punya ilmunya terhadap topik itu lebih membantu kalian saat mendengarkan. Jadi seperti itu. Misalnya ini topiknya kan tentang decorative plants. Misalnya kalian punya background knowledge, punya pengetahuan tentang decorative plant, tentang tanaman hias. Misalnya kalian memprediksi, oh ini decorative plant itu sekarang baru hype gitu. Sekarang itu baru hype berarti harganya nanti mahal. Jadi ketika kalian mendengarkan kisaran harga itu kalian udah ekspektasi kisaran harganya berapa. Ketika dengerin itu langsung kecekel informasinya langsung dapat itu. Beda dengan orang nggak punya ilmu tentang tanaman, ketika mendengarkan dengan bahasa asing itu tadi berapa ya gitu, karena nggak ekspektasi itu. Mungkin nganggapnya harganya murah, jadi ketika dengerin harga itu nggak serius, terus misinformasinya hilang gitu, karena kita dengerin orang asing ngomong gitu. Jadi ketika kita tahu harganya itu sedang mahal, sedang hype, jadi ketika mendengarkan harga itu sudah ada ekspektasinya, terus ketika ada harga langsung muncul, oh bener kan harganya segini mahalnya gitu. Jadi sudah ada pancingannya lah di sini. Kemudian tanaman hias itu ada banyak sekali jenisnya. Ada misalnya monstera atau janda bolong, kaladium dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian sudah tahu beberapa jenis tanaman hias ini, ketika orang lain ngomong itu langsung nyekel, alah iya bener, langsung nyanda tentang istilah-istilah itu. Beda kalau orang yang tidak punya background tentang tanaman hias, itu lebih sulit nangkapnya, lebih sulit. Kaladium, dia mau apa ya, kaladin apa bedak itu masa bedak itu, kaladin atau apa ya, monster energy misalnya tentang dia hobi MotoGP gitu. Jadi monster apa sih, marahnya bingung istilahnya apa tadi ya. Beda kalau orang yang punya ilmu pengetahuannya itu ngomong nggak jelas, cuma jelas kala aja itu udah oh kaladium, monster, oh monstera dan lain sebagainya, oh janda bolong, nah dan lain sebagainya, itu udah langsung nangkep gitu. Beda dengan orang yang belum punya ilmunya sama sekali, lebih sulit. Kemudian mungkin karena saya ngomong dengan shopkeeper, penjaga toko, mungkin nanti bahasanya itu agak persuasif, agak memikat hati ya. agak halus, agak mengajak untuk beli gitu ya. Jadi bahasanya mungkin diperhalus dan lain sebagainya. Terus nanti mesti speakernya akan ngomong soal harga dan lain sebagainya, soal kualitas mereka, terus soal apapun yang bisa membuat kita itu ingin beli gitu. Jadi persuade, mengajak kita untuk beli. Nah, jadi ketika kita sudah punya background knowledge, sudah punya prediksi, itu lebih mudah ketika dengerin orang lain ngomong, apalagi ngomongnya pakai bahasa asing gitu. Jadi seperti itu. Terus ini saya ada contoh teksnya. Saya ada contoh teks. Ini kira-kira teksnya ini yang diomongkan oleh si shopkeepernya. Misalnya ini panjang banget ya, jadi listening itu walaupun ngomongnya sepanjang ini, itu nggak perlu semuanya itu diterjemahkan, itu nggak perlu semuanya itu diterjemahkan. Dan kalian kalau menerjemahkan semua malah bingung sendiri, malah kalian gugup sendiri, malah nggak jadi ngomong, nggak jadi berkomunikasi. Jadi kalau listening bahasa apapun itu, apalagi bahasa Inggris ini, kalian sudah beberapa kali listening gitu kan, jadi nggak perlu lah dengerin semua, apalagi mentranslate satu persatu gitu.
terus kalian kehilangan satu kata langsung shock, langsung down gitu. Jangan. Jadi ketika listening itu ambil aja kata kuncinya ya. Jadi ini ngomongnya panjang banget ya. Sorry guys, jatuh. Bentar. Jadi ini ngomongnya kan banyak banget, tapi kan nggak perlu menerjemahkannya satu persatu gitu. Oke, kalau menerjemahkan satu persatu akan bingung. Jadi kalian cari tahu yaitu kata kunci pakai teknik bottom up. Bottom up itu intinya adalah mencari kata kunci, terus pada akhirnya kalian menemukan sebuah conclusion, menemukan sebuah kesimpulan dari obrolan orang lain itu. Jadi it is all about getting a conclusion by finding keywords. Keywords itu kata kunci. Jadi kata kunci itu kata yang punya power sangat besar. Jadi ketika kalian sudah paham kata kunci itu, seluruh kalimat, seluruh teks itu sudah langsung dipahami dengan mudah. Jadi nggak perlu kalian menerjemahkan satu persatu. Jadi ketika dengerin itu, dengerin aja kata kuncinya itu apa, inti dari orang itu ngomong itu kata-katanya apa aja. Dengan mengetahui kata kunci itu kita bisa langsung menarik kesimpulan. Karena terkadang orang ngomong itu banyak yang tidak perlu didengarkan, banyak yang untuk dibasa-basi dan lain sebagainya. Itu perlu, ketika ngomong perlu, tapi ketika dengerin itu nggak perlu didengarkan sampai detail, diterjemahkan sampai detail. Itu nggak terlalu penting kalau kita tujuannya itu untuk listening, memahami sebuah inti dari pembicaraan aja. Jadi untuk mengetahui inti dari pembicaraan kita nggak perlu mentranslate semua kata itu. Temukan aja keywords. Jangan sampai lupa, kalian harus menemukan sebuah keywords dari obrolan orang lain. Keywords itu apa aja jenisnya itu dijelasin di Tose, tapi intinya itu kalian sudah tahu lah. Keywords itu kata kunci yang ketika mendengarkan itu kalian sudah tahu intinya itu seperti apa. Jadi seperti ini. Dari sekian banyak tulisan, keywordnya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuma 11 keywords dari kalimat, dari kata-kata yang sangat banyak ini. Mari kita diskusikan satu persatu ya. Yang pertama, saya ngomong dulu ya. Welcome to Seina Plant Shop. Here we have so many beautiful plants ready to be taken by you to home. On your right side, there is caladium spot. You can find any species of caladium there. I think you have to grab it fast because caladium is very popular right now. And the price is actually not really high, because it's very popular right now. And the price is actually not really high, knowing it's hype, and it's all about 100,000 to 1 million rupiah. Not really high, yeah. And then on my right side, on my left side, you can find a collection of Calathea and Monstera, and you can grab them with lower price. Yes, we have a special discount today for them, 25% to 75%. And lastly, on my back, you can find so many other species of decorative plants and sheets that are ready to add for your collection. Oh yes, you can also check our Instagram at tokotanaman.solo for more detailed pictures and description. Thank you. Jadi dari sebanyak ini tulisan, intinya itu cuma ada 11 kata ini, kata kunci ini. Dan saya lupa ngomong, ketika kalian ngobrol itu kalian juga bisa melihat tatapan mata mereka dan juga gestur serta ekspresi mereka. Itu walaupun bukan sebuah kata-kata tapi sangat membantu ketika mendengarkan. Jadi kalau kalian ngobrol itu tatapan mata mereka, terus lihat gestur mereka, terkadang sangat membantu. Ini pola tangannya ini dan juga ekspresi mereka gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi dari sekian banyak kata-kata ini intinya itu cuma 11. Yang pertama, mari kita bahas ya. Misalnya nih, welcome to Seina Plant Shop. Here we have so many beautiful plants ready to be taken by you to home. Ini kalimatnya panjang banget, tapi kalian tahu ini tuh untuk pembukaan ngobrol aja, bukan intinya. Jadi di skip aja gitu. Sepanjang ini tuh hanya untuk pembukaan ngobrol aja ke kalian. Ini waktu speaking perlu, tapi waktu listening, mencari tahu inti dari sebuah listening itu tidak perlu diperhatikan secara lebih, nggak perlu diterjemahkan satu persatu. Itu kalian sudah tahu hal ini tuh membuka sebuah percakapan gitu.
Terus misalnya ini on your right side lah, ini kita mulai ini on right side. Oh berarti ini mau jelasin bagian kanan, ini berarti penting ini. There is a caladium spot. Oh kanan itu ternyata adalah untuk caladium. Terus bla bla bla. You can find any species of caladium there. Kalian bisa menemukan berbagai macam jenis caladium di sana. Nggak perlu kalian dengar karena itu nggak penting, namanya aja caladium spot. Mesti isinya adalah caladium semua. Terus I think you have to grab it fast bla 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 bla. Itu intinya untuk ngomong harganya itu sekitar 100.000 sampai 1 juta rupiah. Sepanjang itu tuh intinya hanya ngobrolin harga sekitar 100.000 dan sampai 1 juta rupiah itu. Jadi cuma seperti itu. Kemudian bagian kedua ada left side, sisi kiri. Isinya adalah Calathea dan Monstera. Terus bla 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 bla, special discount. Nah, itu kata kunci juga. Oh, special discount berarti ada diskon di sana. Diskonnya berapa ya? Oh, ternyata 25 to 75% gitu. Nah, itu intinya juga karena itu informasi yang penting gitu. Informasi yang penting juga. Kemudian last on my back, di belakang gua ini berarti jelasin bagian lain. Find other species. Oh, spesies lain selain Caladium, Monstera dan Calathea. Oke. Bla 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 jelasin spesies itu. Terus ada cek our Instagram @tokotanama.solo. Nah, ini juga informasi yang bisa di note, bisa dianggap keyword karena ini informasi yang penting gitu. Bukan basa-basi lagi gitu. Jadi ada beberapa keywords yang penting harus diperhatikan di sini. Oke, mari kita tarik kesimpulan. Jadi ketika kalian sudah mendengarkan, sudah tahu konteks, sudah memprediksi segala sesuatu, sudah tahu keywordsnya, nanti kalian bisa menggatukkan keyword ini, mengkoneksikan semua keywords ini menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Seperti ini. Jadi dari obrolan tadi, si shopkeepernya ngomong, oh ternyata ada 3 bagian di toko ini. Kiri itu Caladium, saya typo ya. Kanan itu Caladium, kiri itu Calathea dan Monstera, di belakang ada spesies lain. Kemudian Caladium itu high, berarti harganya tinggi. Jadi tadi bisa narik kesimpulan harganya tinggi, Caladium sekitar 100.000 sampai 1 juta. Terus Calathea itu harganya dan Monstera agak murah karena ada diskon sekitar 25 sampai 75%. Bukan bisa ditambah lagi kesimpulan. Spesies lainnya ada di belakang, tidak dikasih harga, berarti harganya bervariasi karena banyak sekali spesiesnya. Itu juga kesimpulan, tapi kesimpulan implisit ya, nggak dijelasin di sana, tapi kita bisa menarik kesimpulan implisit bahwa spesies yang lain itu harganya mungkin bervariasi karena nggak diomongin harganya itu berapa gitu ya, di belakang karena jenisnya banyak sekali gitu. Oke, jadi seperti itu, inti dari listening adalah seperti itu, step by stepnya seperti itu. Ini kita latihan pakai tulisan dulu, nanti baru latihan pakai listening beneran. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, for your assignment, untuk pengganti tugas ke-11, nanti saya kirim sebuah konteks dan teks untuk kalian analisis, mencari keywordsnya. Jadi saya nanti memberi kalian konteks dan juga teksnya seperti apa. Kalian prediksi kira-kira nanti ngobrolin apa, kemudian kalian cari tahu keywordsnya yang mana, dicari tahu, yang terakhir ditarik kesimpulan intinya apa itu. Nanti saya kasih formatnya Dan dari format itu juga kalian juga mengerjakan tugas yang pertemuan ke-12. Jadi tugasnya ada 2, pengganti pertemuannya. Yang 11 nanti saya kasih teks tertulis, kalian analisis seperti ini. Terus yang kedua teksnya itu spoken, ngobrol, ucapan pakai suara, nggak pakai tulisan. Dan juga sama itu dianalisis seperti ini juga. Formatnya nanti saya kasih, jadi nanti mengerjakannya sesuai format itu. Kalian kumpulkan, nanti saya kasih link minggu depan maksimal. Nah terus untuk yang spoken tadi itu kalian cari video YouTube teman kalian yang buat UTS kemarin. Jadi kalian buka lagi UTS teman kalian terserah mau pakai videonya siapa, kalian tulis namanya siapa yang kalian jadikan video yang kalian pakai itu punya siapa, kalian tulis,
terus kalian analisis pakai format yang sudah saya sediakan nanti seperti ini, mirip seperti ini. Terus deadline-nya minggu depan, jadi minggu ini agak repot karena tugasnya dipadatkan jadi 2 langsung. Terus minggu depan saya kasih instruksi untuk UAS pakai video dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya harapannya minggu depan itu kalian latihan lagi listening pakai video saya ngomong bahasa Inggris. Jadi hati-hati jangan sampai miss informasi nanti minggu depan karena saya memberi penjelasan tentang UAS pakai bahasa Inggris. Kalau informasinya salah nanti takutnya kalian standarnya beda, nanti tidak sesuai dengan standar saya, malah nilainya jadi agak turun gitu. Jadi harus hati-hati, listening itu sangat penting gitu. Okay, thank you very much. See you next week, the last meeting ya. Thank you very much. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.